Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat Indonesia. Berjumpa kembali di kelas 3 tema 7 perkembangan teknologi, subtema 4 perkembangan teknologi transportasi, pembelajaran 1 bersama Ibu Sri Handayani. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Menemukan gagasan pokok dari teks tentang teknologi transportasi. Selanjutnya, membuat karya seni rupa dengan teknik potong, lipat, dan sambung. 3. Menentukan keliling benda berbentuk bangun datar dengan satuan baku. 1. Menemukan gagasan pokok dari teks tentang teknologi transportasi. Anak-anak ibu, sering kali kita memerlukan kendaraan untuk menuju ke suatu tempat. Kita dapat menggunakan sepeda bila tidak terlalu jauh. Sepeda motor dan mobil angkutan umum dalam kota digunakan untuk kendaraan di jalan seputar lingkungan dalam kota. Tujuan antar kota dapat kita tempuh menggunakan kereta api untuk bus antar kota. Sepeda motor, mobil angkutan umum, kereta api, dan bus antar kota merupakan contoh alat transportasi darat. Kendaraan-kendaraan tersebut mengalami perkembangan dari masa ke masa. Perkembangan teknologi transportasi memudahkan manusia menempuh tujuan dengan jarak tertentu. Ayo kita mencermati informasi dari teks tentang perkembangan teknologi transportasi. Kita akan menemukan gagasan pokok dari setiap paragraf teks tersebut. Kita juga dapat menentukan gagasan pokok dari gambar yang kita amati. Caranya dengan membuat pertanyaan-pertanyaan tentang hal-hal yang ingin kamu ketahui. Materi dari pertanyaanmu tersebut dapat diambil sesuai dengan gagasan pokok yang dapat dikembangkan menjadi paragraf teks tertulis. Teknologi transportasi. Transportasi memiliki peran yang penting dalam kehidupan manusia. Transportasi memudahkan manusia untuk berpindah tempat dengan cepat dan aman. Selain itu, perkembangan teknologi transportasi membuat perpindahan manusia ke sebuah tempat menjadi lebih hemat tenaga. Alat transportasi dibedakan menjadi 3, yaitu transportasi darat, laut, dan udara. Zaman dahulu manusia berpindah tempat dengan berjalan kaki. Namun, seiring perkembangan zaman, manusia mulai berpindah tempat dengan bantuan hewan seperti kuda, pedati, dan delman. Kini jalur transportasi darat telah berkembang dengan adanya kendaraan bermesin seperti sepeda motor, mobil, bus, dan kereta api. Pada transportasi laut digunakan perahu dayung, rakit, dan perahu layar untuk menyeberangi perairan, baik di sungai maupun di laut. Perahu dayung dan rakit digerakkan dengan tenaga manusia. Sementara itu, perahu layar digerakkan dengan tenaga angin. Kini teknologi semakin berkembang dengan ditemukannya mesin bermotor. Manusia kini menggunakan perahu motor dan kapal sebagai alat transportasi. Untuk transportasi udara, dahulu manusia menggunakan balon udara. Pada masa-masa selanjutnya, ilmu pengetahuan manusia semakin berkembang. Mereka menciptakan pesawat terbang untuk memudahkan transportasi udara. Pesawat terbang memudahkan manusia berpindah dari suatu tempat, bahkan benua. Anak-anak ibu,
Kita di dalam setiap paragraf ini akan bisa menemukan nanti ini pokoknya apa gitu ya. Transportasi memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Karena transportasi itu memudahkan manusia untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Alat transportasi dibedakan menjadi 3, yakninya transportasi darat, laut, dan udara. Sekarang, alat transportasi darat ini yang awalnya hanya berjalan kaki, lama-kelamaan berubah. Bisa menggunakan tenaga hewan seperti delman atau pedati, atau bendi bahasa Sumatera Barat dan Manado, ada sado bahasa Sumatera Utara. Mungkin bisa itu semakin lama berubah menjadi mesin seperti motor, mobil, bus, dan kereta api. Lanjut, transportasi laut yang awalnya perahu dayung dan rakit sekarang sudah meningkat, itunya perahu bermesin seperti kapal dan lain-lain. Selanjutnya, transportasi udara yang awalnya cuma balon udara sekarang sudah diciptakannya pesawat terbang yang mempermudah transportasi mau ke daerah mana saja. Selanjutnya, membuat karya seni rupa dengan teknik potong, lipat, dan sambung. Teknik potong, lipat, dan sambung adalah teknik dasar dalam membuat sebuah bentuk seni rupa. Bentuk seni rupa dibuat pada sebuah bidang. Bidang tersebut dapat berupa kertas, kardus, kain, dan benda 2 dimensi lainnya yang mudah dilipat. Langkah membuat karya dengan teknik potong, lipat, dan sambung diawali dengan menggambar pada bidang datar. Gambar tersebut kemudian dipotong dengan gunting atau cutter, adalah peralatan yang tajam. Jika menggunakan kedua alat tersebut, sebaiknya mintalah bantuan orang tua atau gurumu. Setelah bidang datar dipotong, bidang datar tersebut disambung. Penyambung biasanya menggunakan perekat lem atau double tip, selatip, atau perekat lainnya. Setelah itu disambung, bentuk dasar karya seni rupa selesai dibuat. Anak ibu bisa melihat ini gambar kapal. Kapal ini bisa kita buat dengan kertas origami. Origami itu kan kertas berwarna yang persegi. Kertas origami ini atau yang kita kenal juga dengan kertas untuk kertas warna ya. Pembuatan origami ini kita kenal seperti yang persegi itu kita lipat. Setelah itu kita potong. Potongannya kita akan buat pesawat. Potongan kita sambung seperti yang di atas. Kita sambung dengan lem atau double tip. Akhirnya terbentuklah pesawat ini. Jadi di dalam membuat karya seni, kita menggunakan ada teknik potong, lipat, dan sambung. Anak-anak ibu juga bisa mempraktekkan di rumah. Selanjutnya, menentukan keliling benda berbentuk bangun datar dengan satuan baku. Ingat kembali tentang keliling bangun datar, benda berbentuk bangun datar dapat dihitung kelilingnya. Keliling bangun datar adalah jumlah panjang sisi yang membentuk bangun datar tersebut. Keliling bangun datar dapat ditentukan dengan satuan baku, misalkan cm dan meter. Perhatikanlah contoh berikut. Bagaimana bagian atap sebuah bus mainan tanpa berbentuk persegi panjang dengan ukuran seperti gambar di samping. Keliling atap bus mainan tersebut dapat ditentukan sebagai berikut. Ini anak ibu bisa melihat panjangnya 12 cm, lebarnya 14 cm. Berapakah keliling? Kita bisa melihat keliling atap 12 tambah 4 tambah 12 tambah 4. Kita bisa 12 tambah 4 tambah 12 tambah 4. Hasilnya sama dengan 32. Jadi keliling ini 32 atau 12 tambah 12 24 tambah 4 28 tambah 4. Jadi begitu ya anak-anak. Keliling atap sama dengan 12 tambah 4 tambah 12 tambah 4 sama dengan 32.
Mungkin banyak lagi contoh-contoh yang lainnya yang bisa kita ukur kelilingnya, yang kita lihat baik itu di kelas, di rumah, dan lain-lain. Sekian pembelajaran hari ini. Kerjakan soal-soal yang Ibu berikan. Tetap semangat, baca buku tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, share.